Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runa Aulia dari Prodi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang struktur organisasi pemerintahan daerah serta menjelaskan dinamika dan tantangan otonomi daerah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mari kita mulai dari pengertian dasarnya. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pusat pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, namun tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi kebutuhan dan potensi lokal. Secara umum, penyelenggaraannya bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diperjelas dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Aturan ini memastikan pembagian kewenangan antara pusat daerah dan berjalan seimbang dan tidak tumpang tindih. Selanjutnya ada unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di sini ada 3 unsur utama yang saling melengkapi. Yang pertama, kepala daerah, gubernur di tingkat provinsi, bupati di tingkat kabupaten, dan wali kota di tingkat kota. Dipilih rakyat melalui pilkada, bertugas memimpin, menetapkan kebijakan, menyusun APBD, serta menjaga ketertiban wilayah. Didampingi wakil kepala daerah sebagai pembantu dan pengganti jika berhalangan. Yang kedua ada DPRD, Lembaga Perwakilan Rakyat, yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu legislasi, membuat perda, anggaran menyetujui APBD, dan pengawasan pemantau kinerja pemerintah. Dan yang ketiga ada perangkat daerah. Unsur pelaksanaan teknis meliputi sekretariat daerah sebagai koordinator, dinas dan badan yang menangani urusan teknis serta penunjang, hingga kecamatan, kelurahan, dan desa sebagai ujung tombak pelayanan langsung di masyarakat. Ketiga unsur ini bekerja sama dalam hubungan yang jelas. Kepala daerah bermitra dengan DPRD, didukung sekda yang menyelaraskan kinerja dinas dan badan, hingga ke tingkat desa, kelurahan agar kebijakan sampai ke masyarakat. Semua penyelenggaraan berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, proporsionalitas, pelayanan berkualitas, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat demi mewujudkan tata pola pemerintahan yang baik. Sekarang kita bahas penetapannya secara nyata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, wilayah ini mengalami perkembangan dan tantangan yang berjalan beriringan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Nusa Tenggara Barat mengalami perkembangan positif, diantaranya pertama, daerah lebih leluasa mengembangkan potensi unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan sumber daya alam. Dan yang kedua, ada pembangunan infrastruktur berjalan lebih cepat sesuai kebutuhan lokal. Dan yang terakhir ada masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, perjalanan ini juga dihadapkan pada tantangan tidak ringan. Yang pertama, ada kesenjangan pembangunan. Terdapat perbedaan mencolok antara wilayah Lombok yang lebih maju dengan wilayah Sumbawa, Bima, dan daerah pedalaman serta kepulauan kecil. Akses jalan dan transportasi yang terbatas menghambat pemerataan kesejahteraan. Dan yang kedua, ada kemandirian keuangan masih rendah. Pendapatan asli daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini membatasi ruang gerak pembangunan jangka panjang. Ketiga, ada keterbatasan sumber daya manusia, masih terbatasnya tenaga ahli dan aparatur yang memiliki potensi tinggi dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik yang berkualitas, serta kondisi geografis kepulauan. Wilayah yang terpisah laut membuat biaya distribusi barang
jasa serta pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi lebih mahal dan sulit dijangkau wilayah terpencil. Dan yang terakhir ada keseimbangan lingkungan, pengembangan ekonomi dan sumber daya alam perlu dikelola dengan bijak agar tidak merusak lingkungan dan untuk generasi mendatang. Sebagai kesimpulan, struktur organisasi yang jelas menjadi fondasi agar otonomi daerah berjalan sesuai dengan tujuannya. Setiap unsur memiliki peran yang saling melengkapi. Di Nusa Tenggara Barat, otonomi membuka peluang besar untuk berkembang, namun diperlukan kerja keras meningkatkan kemandirian, meratakan pembangunan, memperkuat sumber daya manusia, serta menjaga kelestarian alam agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat dan adil secara berkelanjutan. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.